Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Dioseta berjudul, Jagat Segoro Demit, Part 2, Pertapa Desa Sawen. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa mampir di Twitter Dioseta, untuk cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Cerita part 1 sebelumnya menceritakan Cahyo harus berurusan dengan Nyai Jambrong, dan untuk part kali ini menceritakan dari sudut Danan yang sama-sama ditugaskan Pak Lek untuk membantu kejadian gaib di desa temannya. Apakah yang terjadi dengan Danan? Oke, kita langsung saja menuju ceritanya. Kalian pernah dengar tentang santet yang menghabisi satu desa? Terdengar mustahil bukan? Memang, tapi kenyataannya saat ini aku sedang berada di sebuah kota yang terletak di Jawa Timur untuk mencari tahu tentang masalah itu. Entah mengapa akhir-akhir ini banyak yang meminta bantuan Pak Lek mengenai kejadian-kejadian gaib yang memakan banyak korban. Bahkan saat ini pun Cahyo sedang diminta tolong oleh Pak Lek untuk membantu sekeluarga yang tinggal di dalam hutan. Pak Karyo, salah satu teman lama Pak Lek meminta pertolongan untuk mengecek mengenai kejadian di kampung Srawen yang berada di sebelah kampungnya. Saat ini aku sudah tiba di rumah Pak Karyo dan sedang menunggu kedatangannya yang sedang menjemput seseorang dari desa tersebut. Sebuah mobil angkutan umum berhenti di depan rumah, terlihat Pak Karyo turun dari sana bersama seorang pemuda yang terlihat cukup lusuh. Wah Mas Danan, sudah datang toh? Ditunggu sebentar ya, kami bersih-bersih dulu sambil saya siapin minuman, ucap Pak Karyo yang buru-buru menghampiriku. Njih Pak, aku mengangguk mengiyakan, namun perhatianku tertuju pada luka di lengan pria yang datang bersama Pak Karyo. Luka itu terlihat tidak wajar. Pak Karyo mengantarkan orang tersebut untuk membersihkan diri dan segera keluar kembali ke teras dengan membawa beberapa gelas teh hangat dan makanan kecil. Maaf ya Mas Danan, tadi pagi saya diinfokan oleh teman saya yang supir angkutan umum, katanya ada orang yang datang ke desa Srawen. Dan ternyata benar, tadi kami nemuin dia tertidur di tengah-tengah desa, jelas Pak Karyo. Sepertinya benar, sesuatu terjadi pada orang itu sampai meninggalkan luka di lengannya. Tak lama menunggu, pemuda itu keluar setelah membersihkan badannya. Pak Karyo mencoba menjelaskan kejadian yang terjadi di kampung Srawen hampir setengah tahun yang lalu kepada pemuda yang bernama Mas Dimas itu. Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada kampung Srawen. Tempat itu termasuk desa kecil yang jarang didatangi orang luar sehingga apapun yang terjadi di sana jarang ada yang tahu. Sampai suatu ketika, warga yang melewati gerbang ke kampung Srawen mulai mencium bau yang amat menyengat. Beberapa warga mulai curiga dan menghampiri ke sana dan ternyata mereka menemukan hal yang mengerikan. Seluruh warga kampung Srawen sudah tergeletak tak bernyawa di berbagai tempat dengan jasad yang hampir membusuk. Sama sekali tidak ada yang tahu apa penyebabnya, hasil otopsi tidak menemukan keanehan apapun di jenazah warga. Tapi Pak, semalam aku bertemu dengan Bapak dan sempat mengobrol, Mas Dimas berusaha meyakinkan kami soal kejadian semalam mengenai dirinya yang sempat bertemu dengan ayahnya di desa itu. Bukannya menjawab, Pak Karyo menoleh kepadaku seolah meminta jawaban atas pertanyaan Mas Dimas. Aku mencoba menjawab dengan kemungkinan yang ku tahu. Mas Dimas, mungkin yang terjadi semalam adalah usaha dari roh ayah Mas Dimas yang ingin menyampaikan sesuatu, jelasku. Bila benar, mungkin mengenai adik saya Rumi. Bapak meminta tolong agar saya menyelamatkan Rumi, ucap Mas Dimas mencoba mengingat kejadian yang dialaminya semalam. Baik, saya akan berusaha mencari tahu tentang adik Mas Dimas, sebelumnya boleh saya melihat lengan Mas Dimas. Aku mencoba memeriksa tangannya, terlihat bekas luka gigitan, jelas ini bukan luka yang disebabkan oleh hewan atau binatang melainkan dari jenis siluman yang berbahaya. Segelas air putih yang kubacakan doa yang diajarkan oleh Pak Lek kutuangkan di bekas luka tersebut. Terlihat wajah Mas Dimas berusaha menahan sakit yang perlahan muncul. Satu persatu belatung keluar dari bekas luka di kulitnya. Tapi semua itu hanya sebentar dan luka ini terlihat segera mengering. Sepertinya Mas berurusan sama siluman yang cukup berbahaya ya, ucapku padanya.
Ketika menyadari kemampuanku, Mas Dimas sudah tidak ragu lagi untuk bercerita. Ia menceritakan mengenai kejadian semalam saat tiba di kampungnya. Saat tiba di kampung Serawen kemarin malam, ia disambut oleh ayahnya dan sempat berbincang-bincang, walaupun sebenarnya ia sudah merasa aneh dengan tidak melihat adanya warga lain di luar. Saat sudah malam dan tertidur, sesosok pocong membangunkan Mas Dimas dan menyuruhnya pergi. Dan lebih dari itu di sepanjang jalan dan bangunan di kampung Serawen bergelimpangan jasad pocong yang tidak terhitung jumlahnya. Yang mengerikan setelahnya, siluman berwajah wanita tua dengan ekor dan sisik buaya keluar dari sumur dan menyerangnya. Namun sepertinya Dimas ditolong oleh sosok yang seperti ayahnya ke sebuah gubuk tua di belakang rumah. Di situ ayahnya Dimas meminta tolong untuk menyelamatkan adiknya Rumi yang kemungkinan masih hidup. Setelahnya Mas Dimas dibangunkan oleh Pak Karyo dan tersadar bahwa kampung Serawen sudah menjadi kampung mati. Aku yang mendengar cerita Dimas mencoba mengingat-ingat, hal apa saja yang bisa menyebabkan satu desa mati mengenaskan. Pak Karyo, bila tidak merepotkan, besok tolong antarkan saya ke sana. Kemungkinan desa Mas Dimas menjadi korban ilmu hitam. Kita coba cari petunjuk. Terutama soal adik Mas Dimas yang masih ada kemungkinan selamat, ucapku pada Pak Karyo yang segera sepakat untuk mengantarkan kami besok. Mas Danan, ini rumah saya. Saat datang ke sini Bapak sempat membuatkan saya kopi dan berbincang-bincang di teras, cerita Mas Dimas masih dengan raut wajahnya yang sedih tepat di depan rumahnya. Yang kuat ya Mas, saya akan berusaha menyelamatkan adik Mas Dimas. Aku berusaha menguatkan Mas Dimas dan segera mengajak mereka masuk ke dalam. Rumah Mas Dimas terlihat sudah lama tidak ditempati, namun gelas kopi seperti yang diceritakan Mas Dimas memang masih ada di sana. Ini kamar saya Mas Danan, tempat saya didatangi pocong itu, ucap Mas Dimas sambil membukakan kamarnya. Aku memperhatikan ke seluruh sudut kamar dan sesuai perkataan Mas Dimas, di penglihatanku ada sesosok pocong yang melayang di pojok kamar. Saat ini makhluk yang diceritakan Mas Dimas itu tidak menunjukkan wujudnya ke Pak Karyo dan Mas Dimas yang bersamaku. Mas Dimas, punya teman yang namanya Janu? Tanyaku pada Mas Dimas setelah selesai berkomunikasi dengan makhluk itu. Punya Mas Danan, dia teman baik saya dari kecil, jawabnya. Pocong yang kemarin mengusir Mas Dimas adalah Janu, dia tidak mau Mas Dimas menjadi korban juga. Aku menceritakan tentang maksud pocong itu. Mendengar itu wajah sedih Mas Dimas semakin jelas terlihat. Ternyata walau sudah tidak satu alam, orang-orang di desa itu tetap menjaga dirinya. Pak Karyo, yang menguburkan jasad warga di sini siapa? Tanyaku pada Pak Karyo. Saya menguburkan beberapa jasad, termasuk orang tua Mas Dimas. Sisanya dikuburkan oleh beberapa orang relawan yang bekerja sebagai seniman jalanan di kota. Memangnya kenapa Mas Danan? Pak Karyo penasaran. Kalau Mas Dimas melihat warga desa berwujud pocong, kemungkinan tali pocong warga yang dikuburkan belum dilepas. Yang saya takutkan jika ini adalah kesengajaan, jelasku pada Pak Karyo. Yang benar Mas? Mereka memang relawan yang datang saat melihat kejadian ini. Saya kira karena mereka memang mengharapkan uang imbalan, tidak lebih. Pak Karyo mulai merasa panik. Hanya kemungkinan Pak. Mungkin setelah ini kita coba cari orangnya, dan apabila memang kelalaian, besok kita minta mereka membantu lagi untuk membukakan tali pocong dari jasad yang mereka kuburkan. Sebenarnya bukan hanya itu informasi yang disampaikan oleh hantu teman Mas Dimas ini. Ia juga menceritakan mengenai sesuatu yang ada di sumur desa yang mengakibatkan ini semua terjadi. Suara alunan musik terdengar di tengah hiruk-pikuk lalu lintas di pinggir jalan. Terlihat beberapa pria sedang menari sesuai alunan nada itu dengan sebuah kardus yang berisi recehan berada di depannya. Itu Mas Dimas, kemarin mereka yang membantu menguburkan jasad di kampung Serawen, cerita Pak Karyo. Kami segera menghampiri mereka untuk menanyakan perihal hal tadi. Menyadari keberadaan Pak Karyo, mereka menghentikan tariannya dan segera menyambut kami. Pak Karyo sampai jauh-jauh ke sini, ada yang bisa kami bantu? Tanya salah seorang pemuda yang masih mengenakan kostum penarinya. Kami menceritakan soal kejadian yang dialami Mas Dimas dan dugaan mengenai tali pocong yang kemungkinan tidak dilepas. Para penari itu saling menatap seolah menyetujui sesuatu. Begini Pak Karyo,
Saat menguburkan jasad itu kami sudah melepaskan tali yang terikat sesuai dengan prosedur pemakaman. Namun memang kami merasa ada yang aneh karena ada ikatan lain dari benang berwarna hitam di beberapa jasad, jelas mereka. Mendengar penjelasan mereka kami jadi semakin bingung, satu-satunya cara adalah membongkar kembali kuburan itu dan memakamkan dengan layak. Begini saja Mas, bagaimana kalau besok Mas bantu kita untuk ke kuburan menunjukkan kuburan mana yang ada keanehan? Biar kita kuburkan kembali dengan layak. Aku mencoba meminta tolong kepada mereka. Njih Mas, besok akan kami bantu, kami ikut bertanggung jawab atas permasalahan ini. Aku yang mendengar jawaban mereka cukup tenang, sepertinya tidak ada niatan jahat dari orang-orang ini dengan jasad yang mereka kuburkan. Setidaknya masalah mengenai pocong yang bergentayangan di desa sudah mendapat titik terang. Hari sudah mulai malam, sepulang perjalanan tadi kami beristirahat di rumah Pak Karyo sekaligus mengisi perut untuk persiapanku nanti malam untuk mengecek benda yang berada di dalam sumur. Pak Karyo, saya izin kembali ke kampung Serawen ya, biar saya sendiri saja. Karena kemungkinan malam ini akan berbahaya, pamitku pada Pak Karyo. Awalnya Pak Karyo khawatir, namun setelah penjelasan yang cukup panjang akhirnya Pak Karyo bisa mengerti. Sayangnya Mas Dimas tetap memaksa untuk ikut. Mas Danan, apa benar adik saya masih hidup? Tanya Mas Dimas saat mulai memasuki desa. Saya belum tahu Mas, tapi mungkin setelah malam ini kita bisa mengetahui sesuatu. Malam semakin larut, kami memasuki sebuah kampung mati yang sangat gelap tanpa penerangan selain dari cahaya bulan. Aku berjalan dengan hati-hati. Semakin dalam, bau menyengat seperti bangkai menusuk indera penciumanku. Mas Danan, itu Mas. Dimas menunjuk pada sebuah jendela di pintu rumah dengan kaca yang pecah. Sesosok makhluk yang terbungkus kain kafan dengan kulit wajah yang membusuk terlihat sedang memandangi kami. Mas Dimas tenang, mereka itu roh yang belum tenang, bukan peliharaan orang jahat yang berniat mencelakai. Yang perlu kita khawatirkan itu sesuatu di dalam sumur, jelasku padanya. Sesuai cerita Mas Dimas, saat ini kampung ini sudah dipenuhi oleh makhluk serupa yang kemungkinan adalah warga desa yang belum tenang. Kami berjalan menuju sumur dengan penuh kewaspadaan. Hei, kowe ora usah ikut campur, kamu tidak usah ikut campur, terdengar suara mengeram dari arah belakang rumah Dimas. Perlahan muncul kepala berwajah wanita tua dengan rambut panjang, bibirnya yang robek memamerkan lidahnya yang terbelah dua dengan ekor seperti buaya muncul dari dalam kegelapan. Hati-hati Mas, itu makhluk yang menggigit saya, ucap Mas Dimas yang mulai ketakutan. Aku berdiri di depan Dimas, berjaga-jaga untuk menghadapi serangan makhluk itu. Sebuah mantra pelindung kurapalkan untuk melindungi Mas Dimas dan bergegas ke arah makhluk itu. Belum sempat mencapainya, aku terhenti dengan sesosok makhluk berbaju hitam yang berjalan bungkuk dengan mata dan lidahnya yang berwarna hitam pekat. Anehnya aku tahu, makhluk itu bukan demit tapi manusia. Sambil merayap ke arahku, ia merapalkan mantra-mantra yang sama sekali tidak kukenal. Perlahan pandanganku menjadi buyar, benda seperti kabut yang berwarna hitam mengelilingi tubuhku dan membuatku kesulitan mempertahankan kesadaran. Tidak cuma itu, kabut itu mulai meninggalkan luka di kulitku. Ajian Muksa Pangreksa kurapalkan untuk menghalau kutukan ini. Namun butuh waktu untuk menyembuhkan lukaku. Hati-hati Mas Danan. Suara Dimas memperingatkanku akan adanya serangan dari siluman buaya yang mengarah ke arahku. Tidak sulit untuk menghindarinya, namun kutukan yang terus terucap dari manusia yang kuduga sebagai majikan atas siluman ini terus menyerangku. Aku membacakan sebuah mantra di kepalan tanganku dan melontarkan ajian lebur saketi sebuah ilmu pukulan jarak jauh kepada siluman buaya itu dan membuatnya terpental. Melihat hal itu manusia bermata hitam itu menghentikan rapala mantranya kepadaku. Hebat, nanging durung cukup kanggo nglawan aku, lumayan. Tapi belum cukup untuk melawanku, ucap orang itu. Mendengar suara makhluk itu Mas Dimas mendekat kepadaku seolah mengetahui sesuatu. Mas Danan, orang itu. Sepertinya Bapak pernah menceritakan tentang orang itu. Mas Dimas mencoba mengingat. Topo Ulo, sesepuh kampung ini yang menjadi dukun ilmu hitam, jelasnya. Mendengar ucapan itu, makhluk bermata hitam itu menoleh ke arah Dimas. Ora mungkin, kabeh manungsa ning kampung Serawen wis mati. Piye carane kowe iso urip? Tidak mungkin,
Semua manusia di kampung Serawen sudah mati, bagaimana caranya kamu masih hidup? Ucap dukun itu. Mendengar pertanyaan itu sekarang kami yakin, dialah yang menghabisi warga kampung Serawen. Dukun itu mencoba mendekat, namun mantra pelindung yang kupasang untuk melindungi Dimas berhasil menghambatnya. Ia mencoba membacakan mantra lagi namun segera kutahan dengan sebuah pukulan yang mengacaukan rapalannya. Rupanya selain menguasai ilmu hitam, dukun ini juga memiliki ilmu bela diri yang tidak lemah. Ketika siluman buaya itu mulai menerjang untuk membantu dukun itu, aku membuat pertahanan untuk menghadapi serangannya. Pertarungan mulai tidak seimbang ketika siluman buaya itu menahanku dan dukun yang disebut Topo Ulo itu membacakan kutukannya lagi. Sekali lagi kabut hitam mulai merasuki tubuhku hingga menimbulkan luka yang lebih dalam. Beruntung yang ditugaskan oleh Pak Lek adalah aku, seandainya Cahyo yang kesini, mungkin ia akan kewalahan jika harus menghadapi kutukan sekuat ini. Setelah berhasil menjaga jarak, aku menarik keris Raga Sukma dari sukmaku dan menahan serangan lengan siluman buaya itu hingga terputus. Melihat hal itu dukun itu juga menarik kerisnya dan menyerangku. Dua buah hantaman keris pusaka saling beradu membuat sebuah guncangan. Beberapa kali serangan kami beradu hingga sebuah tendangan dari dukun itu berhasil membuatku terpental. Ilmuku belum sempurna, setelah tumbal terakhir diselesaikan kita akan bertemu lagi di medan perang, ucap dukun itu yang bersiap pergi. Mungkin ia tak mau menyia-nyiakan kekuatannya. Sebuah tabir asap hitam menutupi tubuh dukun yang dipanggil dengan nama Topo Ulo itu. Perlahan tubuhnya lenyap bersamaan dengan asap yang menutupinya. Itu adalah ilmu lintas alam yang tidak bisa dikuasai dengan mudah bahkan oleh orang sehebat Pak Lek. Kepergian dukun dan siluman itu membuatku bergegas mencari sesuatu di dalam sumur. Sebenarnya aku sudah menduga santet apa yang digunakan untuk menghabisi nyawa seluruh penduduk desa. Dengan tambang yang kami bawa, aku menuruni sumur yang berbau sangat busuk dengan pijakan batu di dindingnya. Terlihat gumpalan kain basah mengambang di dalamnya. Aku segera mengambilnya dan menarik ke atas. Sesuai dugaanku, setumpuk beberapa bagian tulang belulang dibungkus dalam sebuah kain. Dan aku semakin yakin ketika terlihat tulang ini berwarna merah pekat hampir menghitam. Mas Dimas. Apa mungkin, seluruh warga di desa ini memiliki garis keturunan yang sama? Tanyaku pada Mas Dimas. Mungkin Mas, dulunya seluruh tanah di kampung Serawen milik leluhur saya. Kampung ini terbentuk dari pembagian tanah yang dibagi-bagi ke anak cucunya. Memangnya kenapa Mas Danan? Jelas Dimas padaku. Santet ini dirapalkan melalui perantara tulang belulang satu orang tumbal dan hanya menghabisi mereka yang memiliki hubungan darah dengan tumbal itu, jelasku pada Dimas. Lalu kenapa saya bisa selamat Mas? Apa karena saya jauh dari desa ini? Tanya Dimas yang semakin bingung. Untuk itu saya juga belum tahu, mungkin juga ada hubungannya dengan adik Mas Dimas yang masih hidup. Kami bersiap untuk kembali ke rumah Pak Karyo, namun entah mengapa sayup-sayup terdengar suara musik gendang. Hampir sama seperti yang dimainkan oleh seniman jalanan tadi siang. Aku menoleh ke arah sekitar namun tidak menemukan apapun. Saat perjalanan meninggalkan desa, perasaan tidak nyaman muncul seolah ada seseorang yang memperhatikanku dari tempat yang jauh. Tidak mungkin tidak ada apa-apa dengan perasaan semengerikan ini. Aku menoleh ke belakang mencoba memastikan sekali lagi. Samar-samar terlihat jauh di dalam desa di atas sebuah bangunan yang cukup tinggi berdiri seorang pria lengkap dengan baju penari. Tapi entah, dari jauh pun terlihat jelas bahwa wajahnya sama sekali bukan wajah manusia. Terlihat 4 buah bola mata terpasang di wajahnya yang tidak dilapisi kulit, bahkan hidung dan bibir pun tidak terlihat di wajahnya. Di tangannya tergenggam sebuah topeng berwarna hitam yang segera ia kenakan. Alunan musik yang dimainkan membuatnya mulai menari mengikuti irama. Melihat kejadian itu, seluruh pocong yang tersebar di seluruh desa mulai merayap, melayang, bergerak untuk merasuki tubuh makhluk itu. Ini terlalu mengerikan, kekuatanku sekarang tidak akan sanggup melawannya. Bisa jadi dukun bergelar Topo Ulo itu pergi karena menyadari keberadaan makhluk ini. Aku segera mengajak Dimas bergegas meninggalkan kampung Serawen tanpa berbicara lebih banyak. Sepertinya dia juga sudah menyadari kengerian dari makhluk itu. Dalam perjalanan pulang samar-samar aku teringat cerita tentang masa kecil Cahyo saat ditolong oleh Pak Lek dari kejaran sesosok makhluk yang juga bertopeng hitam, bersambung.
Tunggu kelanjutan ceritanya di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.